Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran kelima. Segera kita mulai pembahasannya. Sahabat pintar, cobalah simak bacaan berikut ini ya. Pentingnya makanan sehat. Usia anak 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disediakan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah contoh naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Kalian simak baik-baik ya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M+, menguras bak atau menaburi abate, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Nah, itulah iklan layanan masyarakat yang menggunakan media elektronik. Sekarang coba kalian simak percakapan antara Udin dan Lani berikut ini. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Tanya Udin kepada Lani. Oh, saya tahu Din. Itu tuh, jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Jawab Lani kepada Udin. Lalu Lani bertanya lagi, apa yang menyebabkannya ya? Sahabat pintar, sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal, karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Sekarang, lengkapi peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Penyebab yang pertama adalah makan tidak teratur, suka menunda makan, atau ketika makan menjadi terlalu kenyang. Berikutnya, kekurangan vitamin C dan terlalu banyak mengonsumsi gula. Kemudian, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Dan yang selanjutnya, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Sedangkan penyebab yang terakhir adalah kurangnya mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Itulah sahabat pintar, beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan. Sahabat pintar, ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas.
Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Yang pertama adalah MAH. MAH adalah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab MAH adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH yaitu berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara penyembuhan MAH tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu penyembuhannya. Yang kedua adalah kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteria Vibrio cholerae. Penyebab kolera yaitu bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejala kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Penyembuhan kolera yaitu dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Selanjutnya adalah diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Penyebab diare adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Cara menyembuhkan diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Bagaimana dengan konstipasi? Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga feses menjadi keras. Berikutnya bacalah bacaan tentang tari kancet papatai di bawah ini. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Itulah beberapa gerakan sederhana dari tarian perang kancet papatai dari Kalimantan Timur.